Di setiap keluarga, selalu ada rahasia yang terkubur rapi di balik senyum dan kehangatan rumah tangga. Namun, bagaimana jika rahasia itu bukan tentang masa lalu, melainkan tentang sesuatu yang tak lagi manusia? Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Sukabumi, Rina terbangun oleh suara langkah kaki di ruang belakang. Suaminya, Arman, tak ada di sisi tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Dari balik pintu kamar, samar-samar ia mencium aroma dupa yang terbakar, padahal tak ada satupun orang di rumah itu yang pernah menyalakan kemenyan. Suara langkah itu berhenti, lalu hening. Dan entah mengapa, udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Rina mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin suaminya sedang salat malam di ruangan kecil yang baru dibangunnya sebulan terakhir. Ruangan yang katanya tempat berdoa. Namun sejak malam itu, Rina tahu ada sesuatu di rumah mereka yang tak seharusnya ada. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Sebelum semua berubah, Arman dan Rina adalah pasangan biasa. Mereka menikah muda, hidup sederhana tapi bahagia. Arman bekerja di sebuah pabrik garmen, sementara Rina adalah ibu rumah tangga tulen yang mengurus dua anak mereka, Raffi, 8 tahun, dan Nadia, 5 tahun. Tidak kaya, tapi cukup. Tidak sempurna, tapi penuh cinta. Hingga satu hari, semuanya runtuh dalam sekejap. Pabrik tempat Arman bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Arman termasuk salah satu dari ratusan karyawan yang harus angkat kaki tanpa pesangon berarti. Sejak hari itu, Arman berubah. Ia sering keluar malam, nongkrong dengan teman-teman lamanya, dan mulai kembali ke kebiasaan buruk yang dulu pernah ditinggalkannya. Minum dan mengonsumsi obat terlarang. Setiap kali pulang, amarahnya mudah meledak. Pernah suatu kali, hanya karena Rina menolak diajak berhubungan saat Arman masih dalam pengaruh obat, tangan Arman melayang ke wajahnya. Tapi Rina memilih diam, ia bertahan demi anak-anak. Ketika keuangan mereka menipis, Rina akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia diterima sebagai kasir di sebuah minimarket kecil. Sementara Arman malah semakin betah di rumah, menghabiskan hari-harinya di depan televisi atau sekadar melamun di beranda. Ironis, peran dalam rumah tangga itu terbalik. Namun meski lelah, Rina tetap menaruh harapan bahwa suatu hari Arman akan kembali seperti dulu. Tapi justru ketika keadaan mulai membaik, Arman yang mulai berubah lagi. Bukan kembali jadi dirinya yang dulu, tapi menjadi seseorang yang lebih misterius. Ia berhenti marah-marah. Mulai sering pamit keluar rumah selama beberapa hari tanpa kabar. Dan setiap kali pulang, ia selalu membawa uang dalam jumlah besar. "Kamu dari mana aja, Man?" tanya Rina suatu malam. Arman tersenyum samar. "Ada kerja serabutan, Rin. Doain aja biar lancar. Biar kita enggak susah terus." Rina awalnya bahagia. Utang-utang mereka mulai lunas. Anak-anak bisa sekolah dengan layak. Bahkan mereka membuka warung kelontong kecil di rumah. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada keganjilan yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali Arman pulang dari kerja serabutannya, uang yang dibawa selalu tunai, rapi, dan berbau wangi dupa. Bahkan saat malam, Rina sering melihat Arman duduk sendirian di ruangan kecil yang dikuncinya rapat-rapat, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Namun ketika ia tanya, Arman hanya menjawab pelan, "Biar enggak ada yang ganggu, Rin. Ini tempat doa."
Rina percaya sampai sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ruang kecil itu dibangun Arman dengan alasan tempat ibadah pribadi. Tak ada yang boleh masuk, bahkan Rina pun dilarang. Suatu hari, saat Arman pergi selama seminggu, Rina mencoba mengintip lewat lubang kunci. Ia hanya melihat kasur tipis dan ruangan kosong. Tapi yang membuatnya merinding adalah suara napas berat dari balik ruangan itu, padahal tak ada siapapun di dalamnya. Malamnya, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, seorang laki-laki tampan muncul di hadapannya. Wajahnya bersih, kulitnya pucat, dan matanya seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Tanpa bicara sepatah kata pun, pria itu menindih tubuhnya. Dan meski sadar bahwa itu mimpi, Rina merasakan semuanya. Saat terbangun, tubuhnya benar-benar basah. Bukan karena keringat, tapi karena sesuatu yang nyata. Rina tidak tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah tanda pertama bahwa suaminya telah menukar sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Ia menukar jiwa perempuan yang dicintainya. Uang memang bisa menenangkan banyak masalah, tapi uang yang datang tanpa arah selalu membawa harga yang harus dibayar. Setelah Arman mulai sering kerja serabutan, hidup Rina berubah drastis. Utang-utang mereka lunas, warung kelontong yang dulu sepi kini makin ramai, dan bahkan Arman sempat membeli motor baru tunai. Namun setiap berkah yang datang terasa terlalu cepat, terlalu mudah, dan di setiap malam, hawa di rumah itu semakin dingin. Bukan dari angin, tapi dari sesuatu yang tak terlihat. Setelah warung kelontong mereka dibuka, Arman tiba-tiba meminta dibuatkan sebuah ruangan kecil di bagian belakang rumah. Katanya, untuk tempat menenangkan diri. Biar aku bisa ibadah, biar enggak ganggu anak-anak, ujarnya datar. Rina sempat senang, mengira suaminya mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi setelah ruangan itu selesai dibangun, tak ada tanda-tanda ibadah di dalamnya. Tak ada sajadah, tak ada Al-Quran, hanya kasur tipis dan gembok yang selalu terkunci dari luar. Sejak malam pertama ruangan itu berdiri, Arman jarang tidur sekamar dengan Rina. Kadang semalaman penuh di dalam, kadang keluar menjelang subuh dengan wajah lelah, tapi tersenyum puas. Setiap Rina mencoba membuka pintu itu, Arman langsung marah besar. Jangan pernah masuk ke situ, Rin. Itu bukan buat kamu, tapi kenapa harus dikunci? Udah, jangan banyak tanya. Nada suaranya tak pernah setenang dulu. Beberapa malam setelah itu, Rina mengalami mimpi yang tak biasa. Dalam mimpinya, seorang lelaki tampan datang menghampirinya. Wajahnya halus, tubuhnya gagah, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Tanpa berkata apapun, lelaki itu mendekat, menyentuh wajahnya dengan lembut, lalu menindih tubuhnya. Rina tak bisa bergerak, tapi anehnya ia tak merasa takut. Ia justru menikmati. Pagi harinya, saat terbangun, tubuhnya basah. Bukan keringat, tapi basah seperti habis disentuh seseorang. Ia mencoba menghapus pikiran buruk itu. Mungkin mimpi aneh aja, gumamnya. Namun mimpi itu datang lagi, dan lagi. Selalu dengan sosok yang sama, dan selalu berakhir dengan sensasi yang sama. Dan anehnya, mimpi itu hanya datang saat Arman tidur di ruangan belakang. Hari-hari berikutnya, hal-hal ganjil mulai terjadi di rumah itu. Rina menemukan belatung besar muncul dari tumpukan kardus di warung, padahal baru kemarin ia bersihkan. Ketika disapu, belatung itu hilang, tapi beberapa menit kemudian muncul lagi. Ia membaca ayat kursi, dan belatung itu menghilang seketika. Namun keesokan harinya muncul lagi, kali ini disertai kelabang yang merayap di bawah etalase. Rina mulai merasa rumahnya tak lagi normal, namun Arman selalu punya alasan.
palingan ada tikus mati di bawah lantai. Tapi Man, ini aneh. Belatungnya besar-besar dan muncul terus. Udah, jangan dipikirin. Kamu cuma capek. Semakin Rina bicara, semakin Arman menutup diri. Sampai suatu malam, bau busuk menyengat muncul dari kulkas. Saat dibuka, isinya masih utuh, tapi udara di dalam freezer terasa pengap dan panas seperti dibakar. Rina hampir pingsan ketika melihat sekilas wajah perempuan pucat muncul di balik pintu kulkas yang terbuka. Beberapa hari kemudian, Arman pulang dari kerja serabutan selama 2 minggu. Wajahnya tampak bahagia, tangannya membawa segepok uang tunai. Lihat Rin, aku dapat banyak kali ini. Kita bisa perbaiki rumah. Rina menatap uang itu lama. Ada aroma yang sama, bau dupa bercampur amis darah. Tapi ia diam, ia takut. Arman mulai memperbaiki rumah, menambah ruang, mengecat ulang dinding, dan makin sering menghilang setiap malam Jumat. Ia selalu berkata, "Aku cuma ziarah." Doa-doa kecil aja. Namun setiap kali ia kembali dari doa itu, mata Arman tak lagi hangat seperti dulu. Tatapannya kosong, dan tubuhnya seperti kehilangan kehidupan. Dan pada malam Jumat ketiga setelah perbaikan rumah, Rina bermimpi lagi. Kali ini sosok pria tampan itu datang lebih dekat dari biasanya, membisikkan sesuatu ke telinganya. "Aku sudah jadi bagian dari hidupmu, Rina, dan kamu tak bisa pergi." Saat Rina terbangun, ia mendengar langkah dari ruang belakang. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat bayangan 2 tubuh. Arman dan sosok perempuan berambut panjang. Rina terpaku. Ia tahu malam itu bukan lagi tentang mimpi. Sejak malam itu, Rina tak lagi bisa memisahkan mana mimpi, mana nyata. Dan setiap uang yang datang ke rumah mereka selalu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jiwa. Malam itu, Rina masih tak bisa tidur. Jam hampir menunjukkan pukul 2. Dari kamar, ia mendengar langkah kaki pelan menuju ruangan kecil itu. Bukan langkah Arman, langkah itu terlalu ringan, seperti milik perempuan. Rina menahan napas. Ia berjalan pelan ke ruang tengah. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Arman masuk ke ruangan itu dengan terburu-buru. Namun saat pintu hampir tertutup, dari belakangnya ada bayangan lain. Perempuan dengan rambut hitam panjang, mengenakan kain batik yang menjuntai ke lantai. Wajahnya pucat, nyaris tak terlihat jelas, tapi matanya menatap langsung ke arah Rina yang bersembunyi di balik tembok. Rina memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia buka kembali, pintu sudah tertutup. Ruangan itu terkunci rapat. Namun dari dalam terdengar suara samar, seperti 2 orang berbisik. Dan di sela-sela bisikan itu, ada suara rintihan lirih yang membuat darahnya membeku. Pagi harinya, Arman bertingkah seolah tak ada apa-apa. Ia menyapu halaman, menyalakan motor, dan bersikap ramah seperti biasanya. Rina mencoba membuka percakapan. "Man, semalam kamu sama siapa di ruangan belakang?" "Siapa? Maksud kamu apa?" "Aku lihat kayak ada perempuan." Arman berhenti. Tatapannya berubah dingin. "Kamu jangan ngigau, Rin. Jangan ganggu aku dengan omongan aneh kayak gitu." Nada suaranya datar, tapi penuh ancaman. Sejak saat itu, Rina tak pernah lagi berani menyinggung ruangan itu. Hari demi hari, keanehan di rumah semakin menjadi. Warung Rina semakin ramai, tapi setiap kali malam tiba, suasana rumah berubah mencekam. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Nadia sering terbangun sambil menangis. "Bunda, ada tante di kamar, Bunda." "Tante?" "Iya, tante rambut panjang. Dia bilang mau ajak Bunda pergi." Rina memeluk anaknya erat. Tapi dalam hati, ketakutannya semakin nyata. Suatu sore, ketika Arman sedang keluar, Rina memberanikan diri untuk membuka ruangan itu
dengan kunci duplikat yang ia buat diam-diam. Tangannya gemetar saat memutar gembok. Begitu pintu terbuka, aroma dupa langsung menusuk hidung. Di dalam ruangan hanya ada kasur tipis, selembar kain batik yang tergeletak di bawahnya, dan satu nampan berisi kemenyan, bunga 7 rupa, dan sebutir kelapa yang sudah mengering. Tak ada yang lain, tapi udara di dalam terasa sesak, dan setiap langkah Rina menimbulkan bunyi gemerisik, seolah ada seseorang yang bernafas di belakangnya. Astaghfirullahaladzim. Ia buru-buru keluar, menutup kembali pintu itu, tak sadar kalau dari bawah kasur, kain batik itu bergerak sendiri. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari kerja serabutan. Matanya merah, wajahnya tampak tegang. Tanpa bicara banyak, ia mendekati Rina dan memeluknya erat. "Rin, maafin aku ya." "Kenapa, Man?" "Kamu tahu, aku cuma enggak mau kita susah lagi. Aku cuma mau anak-anak bahagia." Rina menatapnya bingung. "Kamu ngomong apa sih?" "Udah, nanti aku jelasin. Sekarang kamu jangan banyak tanya dulu. Semua bakal baik-baik aja." Malamnya, Arman tidur di ruangan belakang lagi. Dan malam itu juga, mimpi Rina datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat sosok perempuan yang sama, mengenakan kain batik yang sama. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu berkata lirih, "Aku sudah menunggu, Rina. Sekarang, giliranmu." Rina tersentak bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dari arah ruangan belakang, terdengar langkah kaki, pelan tapi jelas menuju kamarnya. Ketika pintu kamar terbuka, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma dupa yang semakin pekat memenuhi seluruh ruangan. Saat Arman terbangun, Rina menatapnya dengan wajah pucat. "Man, aku mimpi lagi, tapi kali ini aku bisa lihat jelas. Ada perempuan, dia nyebut namaku." Arman terdiam lama, lalu menunduk. "Rin, udah, jangan ngomong itu lagi. Kamu istirahat aja. Kamu kenal dia, Man." "Udah, aku bilang diam." Suara Arman meninggi. Ia meninju dinding, membuat Rina tersentak. Namun di balik kemarahannya, terlihat jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan, rasa takut. Arman keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina memutuskan tak ingin tidur. Ia duduk di ruang tengah, membaca ayat kursi berulang kali, sampai akhirnya ia mendengar sesuatu dari arah ruangan belakang. Suara perempuan menangis, disusul suara Arman memohon ampun. Dan malam itulah, malam ketika Rina akhirnya tahu bahwa perempuan yang selama ini menghantui mimpinya bukanlah sekadar makhluk gaib yang singgah, melainkan seseorang yang telah ditukar demi kesepakatan gelap. Setiap niat baik yang dibungkus keputusasaan bisa menjadi pintu masuk bagi kegelapan. Arman awalnya hanya ingin menafkahi keluarganya. Namun di balik keinginannya itu, ada langkah kecil yang akhirnya menyeretnya ke jurang tak kasat mata. Jurang yang bernama pesugihan. Sejak malam penuh tangisan itu, Arman makin sering menghilang. Ia selalu bilang, kerja serabutan, tapi kini alasannya makin aneh. Ada kerjaan di luar kota, cuma 3 hari, Rin. Kemana kali ini? Ke daerah pegunungan, ada teman lama ngajak. Katanya bisa bantuin buka usaha. Rina tidak berani banyak bertanya. Ia hanya berpesan, jangan lama-lama, Man. Anak-anak nanyain terus. 3 hari berlalu, lalu 7 hari. Dan ketika Arman akhirnya pulang, matanya tampak kosong, kulitnya pucat, dan bau dupa menempel di pakaiannya. Ia membawa uang banyak, lagi-lagi tunai. Tapi di antara aroma wangi dupa itu, ada sesuatu yang lebih tajam, bau tanah basah. "Buat nambah modal warung," katanya tenang. "Dari mana, Man?" "Udah, kamu nggak perlu tahu." Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke warung. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam, suaranya berat. Namanya Bowo, teman lama Arman di pabrik dulu.
Ia bicara sopan, tapi tatapannya menusuk. Mbak Rina, suami Mbak sekarang hebat ya. Cepet banget rezekinya. Iya, alhamdulillah. Heh, alhamdulillah. Ya. Ia tertawa kecil, lalu menatap tajam. Cuma, semoga Mbak kuat, ya. Rina tak mengerti maksudnya. Tapi setelah Bowo pergi, malam itu Arman datang marah-marah, menuduh Rina ikut campur. Kamu ngomong apa ke Bowo? Enggak, aku cuma jawab basa-basi aja. Mulai sekarang, kalau dia datang, jangan pernah temuin dia lagi. Jangan tanya kenapa. Rina menatap suaminya, ketakutan. Untuk pertama kalinya ia sadar. Bowo bukan sekadar teman kerja lama. Bowo adalah orang yang memperkenalkan Arman pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 3 minggu setelah itu, Arman pamit lagi. Kali ini lebih lama. Aku harus pergi 2 minggu. Doain aja, Rin. Kalau ini berhasil, kita enggak bakal kekurangan seumur hidup. Rina hanya bisa diam. Dalam hati, ada rasa yang berat. Seolah sesuatu di dalam dirinya tahu, Arman tak akan pulang dengan cara yang sama. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Semua pesan tak dibalas. Telepon tak aktif. Hingga suatu malam, tepat di malam ke-14, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Arman pulang. Tapi wajahnya bukan wajah suaminya yang dulu. Kulitnya lebih pucat, matanya cekung, dan di bawah kukunya ada sisa tanah dan darah kering. Namun tangannya menggenggam uang tebal dan di lehernya tergantung seuntai tali merah dengan batu kecil di ujungnya. Ini jimat, katanya singkat. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku kalau malam Jumat. Malam Jumat berikutnya, Rina terbangun oleh suara langkah di luar kamar. Suara itu berhenti di depan ruangan belakang. Lalu terdengar bisikan lirih. 2 suara. Suara Arman dan suara perempuan. Aku udah kasih tumbalnya. Suara Arman terdengar lirih. Sekarang giliranmu tepati janji. Dia sudah jadi milikku, jawab suara perempuan itu. Lembut tapi dingin. Rina menahan napas di balik pintu. Lalu tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Dari arah ruangan itu, keluar cahaya merah samar, diikuti aroma dupa yang semakin pekat dan suara seperti hembusan napas panjang. Ketika Rina berlari ke kamar anak-anak, Raffi dan Nadia sudah menggigil, menangis ketakutan. Bunda, tante itu datang lagi, kata Nadia. Dia bilang, Bunda harus ikut dia. Pagi harinya, Arman duduk di ruang tamu, wajahnya tenang. Rina yang belum tidur semalaman mencoba bicara. Man, aku udah tahu kamu bukan kerja serabutan. Kamu kemana selama ini? Kamu mau tahu? Aku cerita, tapi kamu jangan nangis. Arman menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan. Aku ke Merbabu. Ada gua di sana, tempat orang cari pesugihan. Aku ke sana diajak Bowo. Dia bilang ada cara cepat biar rezeki lancar. Cuma harus ada perjanjian dengan penjaga tempat itu. Rina tercekat. Perjanjian apa? Tukar istri. Rina menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Tukar istri. Aku harus tidur dengan istri kuncennya. Sebagai syarat. Tapi setelah itu, makhluk yang di situ akan mengambil kamu, Rin. Supaya rezeki lancar, katanya suara Arman bergetar. Ia menunduk, menahan tangis. Aku nggak mau, tapi waktu itu aku kepepet. Utang numpuk, anak-anak butuh makan. Aku pikir cuman ritual kosong. Tapi sejak malam pertama, aku tahu makhluk itu beneran ada. Rina terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Jadi, mimpi-mimpiku itu bukan mimpi, Rin. Makhluk itu sudah jadi bagian hidup kita. Arman memegang tangan Rina erat. Maafin aku. Aku janji, aku bakal putusin semua ini. Aku akan berhenti. Gimana caranya berhenti, Man? Aku harus ke sana lagi. Ke gua itu. Selesaikan semuanya. Namun Rina tahu,
Di dunia pesugihan, tidak ada yang benar-benar bisa berhenti. Setiap perjanjian yang dibuat, pasti ada yang harus dikorbankan. Dan saat Arman bersiap kembali ke Merbabu, Rina tidak tahu bahwa perjalanan itu bukan untuk membebaskan keluarganya, melainkan untuk menggantikan mereka. Gunung Merbabu, angin malamnya membawa suara yang tidak selalu berasal dari manusia. Dan di salah satu gua di lerengnya, ada tempat yang tidak disebut di peta. Tempat orang datang membawa keputusasaan, lalu pulang dengan sesuatu yang bukan miliknya. Malam itu, Arman datang ke sana lagi untuk menepati janjinya, atau mungkin untuk menebus dosanya. Langit malam di Merbabu tampak berat dan pekat. Kabut turun cepat, menelan suara jangkrik dan langkah kaki. Bowo sudah menunggu di bawah pohon besar, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. "Kamu yakin mau terusin ini, Man? Aku harus selesaiin semuanya, Wo. Aku udah nyeret istri dan anak-anakku ke neraka. Sekali masuk, Man, susah keluar." Arman menatap Bowo tajam. "Kalau harus aku yang tumbal, biarin. Asal mereka selamat." Tanpa bicara lagi, mereka melangkah masuk ke jalan setapak menuju gua. Kabut semakin tebal, dan di setiap langkah terdengar suara lirih seperti bisikan dari tanah. Angin berputar aneh, seolah gunung itu tahu siapa yang datang. Di depan mulut gua, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya memutih, kulitnya legam, matanya tajam seperti mata burung hantu. Ia adalah Pak Darto, sang kuncen penjaga gua. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berkerudung kain batik, Busumi, istrinya. "Datang lagi kamu, Man." "Aku mau nyelesain semuanya, Pak. Aku mau lepas dari perjanjian itu." "Hah?" Kuncen itu tertawa pelan. "Enggak semudah itu, nah. Sekali kamu buka pintu, kamu harus tutup dengan nyawa." Arman menatapnya putus asa. "Ambil nyawa saya, Pak. Asal jangan istri saya." Busumi yang sejak tadi diam melangkah pelan ke depan. Suaranya lembut, tapi menusuk. Makhluk itu sudah nyaman dengan Rina. Dia bukan cuma tumbal, Arman. Dia sudah jadi miliknya. "Saya enggak terima. Kalau begitu, gantikan dia." Suara angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Kata-kata itu menggema di kepala Arman berulang kali. "Gantikan dia." Pak Darto berdiri, menyalakan dupa dan lilin. Dari dalam gua terdengar suara gemuruh aneh, seperti napas makhluk besar. Udara menjadi panas, kemudian tiba-tiba dingin menusuk tulang. "Duduk di situ, Man," ujar Pak Darto. "Kalau kamu siap menggantikan istrimu, buka bajumu, letakkan tanganmu di atas tanah, dan jangan menjerit apapun yang terjadi." Arman menuruti. Tangan kirinya menyentuh tanah dingin yang terasa berdenyut, seperti memegang sesuatu yang hidup. Tiba-tiba dari dalam gua muncul kabut hitam, berputar pelan, membentuk sosok tinggi besar dengan wajah manusia, tapi kulitnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara. "Kau datang untuk menukar." Suara itu bergema tanpa mulut bergerak. "Aku datang untuk menebus," jawab Arman dengan gemetar. "Dia milikku. Aku telah menyentuhnya. Ambil aku gantinya." Makhluk itu mendekat. Tanah di bawah Arman bergetar. Pak Darto dan istrinya mundur beberapa langkah, tapi tidak ikut campur. Mereka tahu, ini bukan urusan manusia lagi. Arman menggigil tapi tidak mundur. "Kalau memang harus ada tumbal, biar aku." Jangan Rina makhluk itu mengangkat tangan hitamnya, menyentuh kepala Arman, dan suara retakan terdengar, seperti kayu kering yang patah di tengah hening malam. "Tubuhmu akan hancur, tapi jiwamu akan menggantikan miliknya." Dalam sekejap, kabut hitam menelan tubuh Arman. Jeritannya menggema di dalam gua, tapi tak ada yang berani menolong. Busumi menunduk, matanya berkaca-kaca.
Dia benar-benar melakukannya. Pak Darto menghela napas panjang. Sekarang perjanjiannya lunas, tapi makhluk itu takkan pergi tanpa membawa sesuatu. Dari dalam gua muncul bau busuk menyengat bercampur darah. Kabut hitam berputar cepat, lalu perlahan menghilang, menyisakan tubuh Arman yang terkulai di tanah, tanpa nyawa, tapi dengan wajah yang tenang. Pada saat yang sama, jauh di rumah, Rina terbangun dengan napas tersengal. Mimpi yang sama datang lagi. Sosok laki-laki tampan memeluknya erat, tapi kali ini wajahnya berubah menjadi wajah Arman. "Aku udah janji, Rin, kamu dan anak-anak sekarang aman." Rina menangis dalam mimpi itu, dan ketika ia bangun, bau dupa memenuhi kamar, tapi tidak lagi menakutkan. Udara terasa hangat, tenang. Beberapa jam kemudian, kabar datang dari kepolisian. Seorang pria ditemukan meninggal di kaki merbabu, tanpa identitas, hanya mengenakan tali merah di lehernya. Rina tahu, bahkan sebelum polisi menyebutkan namanya, itu Arman. Dan begitulah akhir dari perjalanan Arman. Ia datang ke merbabu untuk menukar takdir, dan pergi meninggalkan tubuhnya demi membebaskan istri dan anak-anaknya. Namun, di dunia pesugihan, tidak ada perjanjian yang benar-benar berakhir. Yang mati menebus dosa, yang hidup menanggung bekasnya. Kematian seseorang tidak selalu berarti akhir. Kadang, itu hanyalah cara alam menutup perjanjian yang tak semestinya dibuat. Arman sudah pergi, tapi bagi Rina, perjalanan baru saja dimulai. Pemakaman Arman berlangsung sederhana. Hujan turun deras sejak pagi, seolah langit ikut berduka. Rina berdiri memeluk anak-anaknya erat, Raffi yang diam membisu, dan Nadia yang terus menangis memanggil ayahnya. "Ayah nggak boleh tidur di tanah, Bun. Ayah nanti kedinginan." Suara kecil Nadia membuat semua orang terdiam. Tak ada yang tahu bagaimana menjawabnya. Di antara orang-orang yang datang melayat, Rina melihat sosok yang tak asing, Bowo. Ia berdiri jauh di belakang, mengenakan jas hujan hitam, wajahnya pucat. Saat mata mereka bertemu, Bowo menunduk, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Rina tahu dari tatapannya bahwa Bowo juga kehilangan seseorang malam itu. 3 hari setelah pemakaman, Rina didatangi teman lama Arman dan juga ibu mertuanya. Mereka membawa kabar yang membuat darahnya berdesir. "Ren, kami udah tahu semuanya. Arman cerita sebelum berangkat ke Merbabu," kata ibu mertua dengan suara bergetar. "Dia bilang, kalau dia harus menukar dirinya sendiri, biar kamu dan anak-anak selamat." Rina menunduk. Air matanya tak tertahankan. Selama ini, ia hanya tahu Arman telah melakukan kesalahan besar. Tapi kini ia sadar, Arman juga telah mengorbankan dirinya untuk menebusnya. "Dia bilang ke saya," lanjut teman Arman pelan, "kalau sampai sesuatu terjadi, tolong sampaikan ke Rina. Dia nggak pernah menyesal nikah sama kamu." Suasana hening. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Hari-hari berlalu. Warung kelontong yang dulu ramai, kini sepi. Uang hasil jualan entah kemana. Satu persatu barang berharga yang dibeli dari uang Arman hilang begitu saja. Mulai dari perhiasan, motor baru, bahkan uang tabungan yang disimpan di lemari. Seolah semuanya ditarik kembali oleh tangan yang tak terlihat. Tapi Rina tidak panik. Ia tahu, semua itu bagian dari harga yang harus dibayar. Setiap malam, Rina duduk di ruang tengah sambil mengaji. Dan setiap kali ayat-ayat suci keluar dari bibirnya, angin di rumah itu berhembus lembut, membawa aroma dupa yang semakin lama semakin pudar. Tanda bahwa makhluk itu perlahan pergi. Beberapa minggu kemudian, Rina ditemani temannya pergi menemui seorang ustadz. Ia menceritakan semua,
dari awal sampai akhir. Ustadz itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Nak, pesugihan itu tak pernah memberi, ia hanya menukar. Dan setiap yang ditukar akan kembali pada pemiliknya ketika waktunya tiba." "Terus saya harus gimana, Pak?" "Kamu udah dibebaskan lewat pengorbanan suamimu. Sekarang tugasmu cuma satu, jaga salatmu, jaga anak-anakmu. Jangan biarkan rasa bersalah jadi pintu masuk baru bagi setan." Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Sejak saat itu, Rina mulai menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bekerja keras, menghidupi anak-anaknya sendiri, dan perlahan warung yang dulu kosong mulai ramai kembali. Kali ini dengan cara yang jujur. Suatu malam, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Rina bermimpi berdiri di lereng gunung dengan kabut tipis menutupi sekeliling. Dari kejauhan, ia melihat sosok Arman, tersenyum, mengenakan baju putih sederhana. "Rin," suaranya lembut. "Terima kasih udah maafin aku." "Kita semua salah, Man. Tapi kamu udah nebus semuanya," jawab Rina sambil menangis. Arman mengangguk pelan. "Aku tenang sekarang. Kamu jaga anak-anak, ya. Jangan takut lagi. Yang gelap udah pergi, dan aku udah pulang." Rina terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Kisah ini bukan sekadar tentang pesugihan. Ini kisah tentang cinta yang salah arah, tentang manusia yang terdesak hingga memilih jalan yang tak seharusnya ditempuh. Arman pergi dengan dosa, tapi juga dengan keberanian. Karena di akhir hidupnya, ia menukar jiwanya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Dan Rina belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang atau keberuntungan, melainkan dari hati yang ikhlas menerima dan doa yang tak pernah berhenti. Jangan pandang orang dari apa yang ia miliki. Begitu pesan terakhir Rina dalam wawancaranya. Kita nggak tahu seberapa besar luka di balik senyum mereka. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.